Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa janganlah takut sebab Tuhan menyertai setiap kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini adalah Allah kita.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kita percaya saudara, hari ini kita datang ke rumah Tuhan saudara. Immanuel, Allah beserta dengan kita, terjadi dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa tuh. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Nyata perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami datang, kami siap menyembah Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kami datang membawa sembah syukur hormat kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan saudara. Mari dengan iman katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kami berkatakan dengan segenap iman kami Tuhan, terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, oh Immanuel. Engkau Allah beserta. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Oh Immanuel, Immanuel.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. Katakan tiada sepertimu Tuhan, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari sama-sama yang percaya nyatakan, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, Tiada seperti Engkau besar. besar. Perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti. Mari sama-sama katakan, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada Seperti Engkau. tiada sepertimu Tuhan, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
kita. Sebab Engkau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami siap bersyukur, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Saya mau lihat tangan-tangan yang mengucap syukur. Hari-hari ini kita bersuka cita. Hari ini hari yang terbaik untuk memuji Tuhan. Amin. Yang siap katakan yes. Yes. Sama-sama kita belajar lagu ini. Sebab hidup kita di tangan Tuhan. Rohnya yang memegang setiap kita. Hey. Biar hari ini Tuhan adalah hari yang terbaik bagi kami memuji dan menyembah Engkau Allah yang baik. Yes. We worship you Lord. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ini deklarasi kita. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara, hari ini kami menyembah Tuhan yang baik, yang sediakan setiap kami. Jehovah Jireh, sama-sama, come on. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Biar kasih setianya cukup bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang beracara dalam hidup kami berkarya. Jiwa kami boleh tergoyahkan, tapi kami tetap menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buat. Seperti perintah Tuhan kepada Yosua, sama-sama kita kuatkan dengan pujian ini. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah
kehendak-Mu jadi setiap kami Tuhan. Kau buatku Teguhkan imanku akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuat kami Bapa. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari yang terbaik. Ini deklarasi kami Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik Tuhan, untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi yang bersyukur katakan yeah. Haleluya, come on. Sama-sama yuk, katakan come on, say. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Sambil tepuk tangan yuk. 1, 2, 3, come on, come on. Bersyukurlah. Sama siapa? Sebab Dia baik, bahwasannya. Katakan. Kasih setianya, kasih setia. Hey! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lu sama-sama katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana saudara, come on. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan-tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, lompat-lompatku. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Come on, come on. Na 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 na, 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 na 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 na. Yuk sama-sama cepat Tuhan katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Amin. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Katakan di mana Raja. saudara, katakan. Di atas gunung dan di dalam Semua samudra. angkat tangan saya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau Kaki-kaki beri. lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
on, come on. Tanganku ku hey, mensyukuri. Kami lompat-lompat kakiku. Sebab saya percaya bisa lebih semangat lagi ya. Angkat tangan saya. Tanganku ku mensyukuri. Siap. Kakiku. Come on, singer sama-sama. 1, 2, 3, come on. Set. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang bersyukur lompat-lompat. Come on, come on. Lompat bagiku. Sebab sekali lagi ya. Jangan angkat-angkat saya. tanganku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat Siap lompat semua. kakiku. Lompat bagiku. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Say. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Say. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, Tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di pedalet ini Tuhan. Tuhan sedang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup kami Tuhan. Pintu berkat, pintu mujizat, pintu kesembuhan. Kami percaya pintu pemulihan Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami membawa Tuhan pemilu di 2024 Tuhan. Supaya dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, toleran dan mencintai rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Diberkati kesehatannya, diberkati kepemimpinannya atas bangsa kami Indonesia untuk membawa bangsa Indonesia semakin melaju dengan cepat, terutama di bidang perekonomian. Kami percaya perekonomian Indonesia semakin dipulihkan dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan berkati pengembalaannya, pelayanannya dan kesehatannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan memberkati bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 terkasih, Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pekerjaan profesinya sebagai dokter, Tuhan berkati pengembalaannya dan pelayanannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus seutuhnya. Tuhan juga memberkati generasi Yeremia. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Kami percaya generasi yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap menerima janji-janji-Mu Tuhan di pedalet ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7, boleh lambaikan tangannya. Nggak boleh malu-malu di sini Bapak Ibu. Ada?
Di sebelah kanan, shalom Ibu. Luar biasa, welcome home. We're so glad to welcome you here. Luar biasa. Bagi jemaat baru silahkan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi sekretariat atau kantor jiwa baru. Baik menyambut Natal, wow it's almost December. Kita akan merayakan juga HUT GBI PRJ yang ke-26. Boleh kasih tepuk tangan untuk gereja kita. Seperti arahan PLT Gempala kita minggu lalu, 10 Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya KKJ. Karena akan diprioritaskan bagi yang punya tiket. Pendaftaran pengiriman data KKJ dapat dilakukan melalui website yang ada di depan. Bisa scan juga, bisa tanya juga sekretariat yang ada di depan. Jadi gak ada alasan untuk tidak datang karena akan full banget ya Bapak Ibu Saudara. Amin. And it's gonna be great. I heard it's gonna be awesome too for our birthday celebration. Baik, kita sama-sama mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang memerlukan amplop, silahkan lambaikan tangannya. Para pengerja akan membantu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau nanti ada di layar di depan. Jadi dengan atas nama Kolekte GBI PRJ. Make sure the name is Kolekte GBI PRJ. Baik, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan persembahan dan berdoa bagi persembahan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsat hari Minggu 29 Oktober 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumendo. Ibadah Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. How great this love, oh it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love, oh it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love. For the never-ending streams of living water,
soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Deeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya tempat penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau sanggup lakukan segala perkara untuk mendatangkan kemenangan. Walau jiwa kami terkoyak, tapi kami mau percaya kepadamu yang baik. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
kondisi dan situasi tidak menentu Bapa. Engkau yang selalu hibur. Mari nikmati hadirat Tuhan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tepuk tangan bagi Allah kita, sama-sama kita nyanyikan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah nama-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tiada hal yang dapat kami katakan selain dari memuji membesarkan Engkau Tuhan. Allah kami yang besar, Yesus Kristus namanya. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk bisa hadir dalam ibadah ini, untuk bisa bersama-sama umat-Mu, dan kami semua bisa bersuka cita di dalam merayakan kemenangan kami selama 1 minggu ini bersama dengan Engkau. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan untuk bisa mendengar isi hati-Mu, dan kami mendapatkan dan memperoleh benih yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, telinga untuk dengar isi hati-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan, God bless.
Saudara, pagi hari ini sebelum saya menyampaikan khotbah, saya perlu menyampaikan sedikit, saudara. Kalau nanti setelah selesai ibadah, saya ada buku, saudara. Saya udah lama nggak nulis buku, lama banget. Biasanya dulu setahun sekali saya pasti nulis buku. Saudara, tapi COVID membuat saya di rumah akhirnya harus menulis buku dan menulis buku. Awalnya sebenarnya juga nggak ada maksud untuk menulis buku. Saya cerita sedikit supaya saudara tahu latar belakang buku yang saya tulis yang terbaru ini. Ketika saya ada di rumah selama COVID, saya merasa bahwa saya perlu sampaikan sesuatu buat jemaat, apa yang saya bisa bagikan. Dan pada waktu itu persis saya sedang merenungkan kitab Injil Yohanes. Saudara, Injil Yohanes berbeda dari Injil-Injil yang lain dalam hal kalau Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang pekerjaan Tuhan selama di muka bumi ini, Yesus. Sedangkan Injil Yohanes membahas tentang ketuhanannya Yesus. Bukan kemanusiaan dan pelayanannya, tapi lebih menekankan kepada ketuhanannya Tuhan, Yesus. Jadi ayat per ayat Tuhan memberi saya inspirasi, satu ayat, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2. Nah mulai satu ayat saya bagi ke jemaat dan saya membuat grup WA di gereja saya untuk saya bagi ke jemaat tiap hari selama COVID. Jadi ada makanan harian, saudara, mana harian gitu. Dan itu lebih mendalam daripada sekedar renungan harian dan pendek-pendek memang. Saudara, kemudian setelah sekian lama berapa pasal, jemaat bilang begini sama saya, kenapa enggak dibuat buku, pastor? Benar juga. Dan akhirnya saudara, saya buat buku. Saudara, Injil Yohanes ada 21 pasal. 21 pasal. Anda bayangkan ayat per ayat kalau saya tulis dalam satu buku, berapa tebal itu bukunya. Jadi saya bagi jadi 7 volume, satu volume 3 pasal. Total 21 pasal jadinya. Saudara, satu volume isinya 3 pasal dan itu per ayat. Dan itu bisa menolong saudara untuk membaca tiap hari ayat per ayat atau mau 2 ayat, 3 ayat. Anda bisa mengerti penjelasan apa yang saya dapat dari ayat per ayat itu. Dan hari ini yang kita bawa baru volume 1 ya. Karena nanti mungkin bulan Desember akan terbit volume 2 dan begitu terus. Karena sudah selesai sebenarnya ya. Jadi saudara, Anda bisa dapatkan itu. Puji Tuhan. Saya kira itu aja yang saya mau sampaikan. Nah hari ini saya akan bicara tentang fokus pagi hari ini, fokus kepada Tuhan. Coba bilang gini, fokus sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, saudara. Tahukah saudara ada banyak orang bisa gagal karena enggak fokus atau gagal fokus. Fokus itu sangat penting, saudara, karena ada satu hukum fokus yang mengatakan demikian. Di dalam slide saya katakan begini, apa yang difokuskan pasti akan berkembang. Apapun yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan hasil akhir. Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang negatif, maka yang negatif akan berkembang dalam hidup saudara. Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang positif, maka yang positif berkembang dalam hidup saudara. Kalau Anda fokus kepada kekurangan seseorang, Anda akan menemukan kekurangan seseorang. Bahkan Anda akan bisa melihat yang tadinya Anda nggak lihat kekurangannya, malah akan makin Anda lihat. Kenapa? Karena fokusnya pada kekurangan orang lain. Sementara kalau Anda fokus pada kelebihan orang lain, Anda akan menemukan kelebihan orang itu. Dan bahkan yang kelebihan yang lain yang Anda nggak sempat lihat, Anda akan temukan. Kenapa? Karena Anda fokus. Apapun yang Anda fokuskan pasti berkembang. Kalau Anda fokus bekerja dengan pekerjaan saudara, fokus banget dengan pekerjaan saudara akan berkembang. Usaha saudara akan berkembang. Demikian halnya di dalam pelayanan. Fokus Anda cuma persoalannya fokusnya kemana. Dan hari ini saya akan mengajak saudara fokusnya ke siapa, fokusnya apa. Fokusnya harus kepada Tuhan. Karena fokus yang salah pasti juga salah. Setuju saudara ya sampai di sini ya saudara. Itulah sebabnya fokus itu artinya sebenarnya apa sih? Fokus itu artinya begini saudara. Fokus artinya tidak mendua hati. Coba bilang tidak mendua hati. Orang yang mendua hati nggak mungkin bisa fokus. Jadi kalau Anda mau fokus, Anda nggak boleh mendua hati. Anda nggak boleh mau A, mau B. Saya melihat ada orang akhirnya menjadi rata-rata dalam hidupnya karena mereka ini mau, semua mau dan akhirnya nggak ada yang difokuskan. Saudara, yang baik itu banyak. Tapi Anda harus menerima yang terbaik. Musuh dari yang terbaik bukan yang jelek, tapi yang baik. Saya ulangi sekali lagi, musuh dari yang terbaik bukan yang jelek, tapi yang baik. Karena kita selalu hanya mau yang baik, sehingga kita tidak punya lagi kapasitas untuk menerima yang terbaik. Dan untuk bisa menerima yang terbaik, Anda harus bisa fokus. Nah, salah satu yang Anda perlu fokuskan adalah kelebihan saudara.
Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Maka itu yang Anda harus fokus. Nah, ketika saya bicara soal fokus sama Tuhan, jangan mendua hati. Mau dunia juga, mau apa yang dunia tawarkan, dunia hidupnya kayak begini Anda mau ikutin, gak bisa saudara. Anda harus tetap satu, yaitu fokus ke Tuhan. Yang kedua, fokus artinya Anda memusatkan perhatian. Anda memusatkan perhatian, tenaga, doa, pikiran saudara kepada satu hal. Sehingga tenaga saudara, waktu saudara tidak habis dan tidak hilang ke hal-hal yang salah. Anda kan punya waktu 24 jam dan kalau kita kerja dipotong 8-7 jam, 8 jam istirahat, tidur, mungkin tinggal 17 jam waktu kita yang ada. Nah 17 jam tiap hari, apa yang kita lakukan saudara? Dan tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, kita harus belajar untuk fokus. Nah fokus artinya memusatkan perhatian saudara kepada hal-hal yang memang perlu Anda fokuskan. Dana saudara di sana Anda fokuskan. Yang ketiga, fokus artinya punya satu sasaran yang ingin Anda capai. Jangan kebanyakan, satu aja. Dan saya percaya saudara ketika Anda fokus kepada Tuhan, fokus sama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud, dia gak pernah minta jadi raja. Gak pernah dia berpikir dia akan jadi raja. Betul ya saudara? Tapi dia fokus hanya kepada Tuhan. Dia nyembah, dia cari Tuhan, dia rindu akan firman Tuhan, dia fokus ke Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan angkat dia. Seringkali kita lupa bahwa kalau kita fokus sama Tuhan, orang bilang kamu nanti nggak bisa nyapai apa-apa lu, ngapain lu fokus sama Tuhan? Justru kita masih fokus sama Tuhan. Karena dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan saudara. Bisa katakan amin saudara? Ya, dia adalah sumber dari segala sumber saudara. Bapak ibu saudara, kalau Anda punya HP, Anda bisa cas dengan dua cara. Cara pertama, ada cas langsung ke listrik, betul? Yang kedua, Anda casnya pakai apa? Power bank. Mana yang lebih baik? Listrik. Kenapa? Karena power bank bisa sih, tapi bisa merusak baterai saudara ya. Gitu ya saudara ya. Nah kenapa Anda perlu listrik? Listrik adalah sumber untuk baterai dari HP saudara. Sedangkan yang namanya power bank, sumber daya, alternatif. Nah banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa sumber hidup saudara sebagai manusia adalah Tuhan. Bukan dunia ini. Dunia ini hanya sebagai alternatif doang. Anda gak bisa jadi hidup dengan dunia ini. Fokus sama Tuhan. Coba bilang fokus sama Tuhan. Ada satu ayat saya mau bacakan, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu kurang hikmat apa yang Tuhan katakan. Yakobus 1 ayat 6, 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Makanya orang yang maunya ini, maunya itu bingung, pikirannya kacau, nggak pernah fokus, nggak bisa clear, nggak bisa jelas saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, ketika Anda tidak lagi fokus sama Tuhan, maka Anda akan memperhatikan yang lain. Contoh, kalau Anda nggak fokus sama saya pagi hari ini, pasti Anda fokus yang lain, betul apa enggak? Iya dong, kalau Anda nggak memperhatikan khotbah pagi hari ini, pasti Anda perhatian yang lain. HP mula, Anda punya teman punya WA lah, Anda akan ke situ. Dan pulang dari gereja ini Anda nggak dapatkan apa-apa. Why? Karena Anda nggak fokus. Hal yang sama dalam hidup ini, Anda nggak akan menerima apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya kalau kita tidak fokus sama Tuhan. Kalau Anda fokus sama dunia, ya Anda akan terima apa yang dunia tawarkan lah. Betul ya? Apa yang dunia tawarkan? Ya termasuk uang, termasuk rasa takut, termasuk khawatir, termasuk cemas. Dunia tawarkan saudara. Karena kita fokusnya ke dunia. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada pada kita. Sukacita dari Tuhan ada pada kita. Kekuatan dari Tuhan ada pada kita. Kemampuan dari Tuhan ada pada kita. Katakan amin. Kenapa? Karena kita fokus sama Tuhan. Tergantung Anda mau fokus kemana saudara. Nah ketika Hawa dan Adam mulai fokusnya lain dari Tuhan kepada ngomongan setan, maka Tuhan berkata kepada Adam, Adam, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Artinya Tuhan bilang, kamu lagi fokus ke yang lain selain aku. Ketika manusia di Taman Eden tidak lagi fokus kepada perintah Tuhan, instruksi Tuhan, dia mulai memperhatikan yang lain. Ketika dia mulai memperhatikan yang lain, dia terjebak saudara. Itu sebabnya kenapa saudara kekuatan sosial media di hari-hari terakhir Anda harus waspadai. Memang ada yang baik tapi tanpa disadari saudara, ketika engkau memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini lewat sosial media, yang semuanya tidak, dasarnya belum tentu dari firman Tuhan.
Dan itu yang membuat saudara jadi khawatir. Itu yang membuat saudara jadi cemas. Kebanyakan dengar berita lebih daripada firman Tuhan membuat kita jadi khawatir dan cemas. Betul apa enggak? Buktinya 3 tahun terakhir Anda di sini saudara, waktu di COVID. Anda tahu saudara betapa berita-berita itu bisa menakutkan saudara. Betul enggak saudara? Bentar lagi ada pilpres nih, pasti ada berita-berita hoax nih saudara. Oleh karena itu saudara, kita perlu perhatikan, fokus sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan Elia ketika dia menghadapi nabi-nabi Baal? 450 nabi-nabi Baal dia hadapi, dia mengalami kemenangan. Kenapa? Dia fokus sama Tuhan kok. Sampai dia berani tantang nabi Baal, mana Tuhanmu, mana api yang turun dari langit, mana katanya ada Tuhan, mana panggil Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu tidur kali, dia berani nantang loh. Kenapa? Karena dia fokus sama Tuhan. Tapi ketika dia mengalami kemenangan dengan 450 nabi Baal, fokusnya bergeser memperhatikan ngomongan Isabel yang berkata, besok kamu akan mati seperti nasibnya para nabi Baal ini. Dan dia dengar itu. Ketika fokusnya mulai bergeser, saudara, fokus itu harus dijaga dari waktu ke waktu. Serius, orang Kristen bisa mundur dari Tuhan karena nggak fokus. Awalnya dia fokus sama Tuhan, tapi lama-lama bergeser fokusnya sehingga akhirnya mundur dari Tuhan. Itu yang terjadi dengan Elia. Awalnya dia begitu dahsyat melawan 450 nabi-nabi Baal, tapi ketika fokusnya bergeser mendengar ancaman intimidasi dari seorang wanita membuat dia ketakutan, membuat dia bersembunyi di goa. Kok bisa? Ya karena fokusnya bergeser. Jangan heran kenapa orang Kristen yang sudah melayani di gereja, bahkan pendeta pun bisa bergeser karena fokusnya tidak lagi sama Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, fokus sama Tuhan. Amin saudara. Saudara, Petrus jalan di atas air, pernah dengar cerita itu pasti ya. Petrus jalan di atas air, sebuah sequence cerita yang sama, dengar. Dia waktu fokus sama Tuhan, dia lihat Tuhan di atas air, dia jalan di atas air. Selama dia fokus sama Tuhan, dia tenggelam gak? Enggak, gelombang begitu hebat, dia tetap ada gelombang, dia bisa tahu ada gelombang. Tapi selama dia fokus sama Tuhan, dia jalan di atas gelombang. Ya, betul. Tapi ketika fokusnya mulai bergeser, dalam cerita yang sama, dengar, dalam cerita yang sama, dalam episode yang sama, dalam sebuah peristiwa yang sama, bergeser dari Tuhan kepada rasa angin gelombang, dia tenggelam langsung. Anda boleh ke gereja tiap minggu, saya beritahu saudara. Anda boleh dengar YouTube tiap minggu, tapi kalau Anda nggak belajar untuk terus konsisten, fokus sama Tuhan. Karena dunia makin hari makin menakutkan, saya beritahu saudara. Dunia makin hari makin mencemaskan. Perang Hamas Israel, kita nggak tahu sampai kapan saudara. Apa ada beberapa orang mengatakan kemungkinan ini adalah picu untuk awal terjadinya perang dunia ketiga. Apakah itu akan terjadi? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau memang itu pun terjadi, jangan bergeser fokus saudara dari Tuhan kepada keadaanmu. Itu yang terjadi dengan Ayub. Ayub tetap fokus sama Tuhan, makanya dia bisa memuliakan Tuhan di tengah penderitaannya. Sementara istrinya fokusnya bergeser dari Tuhan kepada keadaannya. Makanya dia berkata kepada suaminya, kamu masih mau sembah Tuhan? Kutuki Tuhanmu. Kenapa? Bergeser. Jangan heran orang yang tadinya begitu berapi-api sama Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, bisa tiba-tiba bilang, lu ngapain ke gereja? Bisa begitu loh. Jangan sampai itu terjadi pada saudara. Coba bilang sebelah saudara, fokus sama Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Tahukah saudara ketika Tuhan melihat ada 5.000 orang yang ikut dia dan mereka belum makan, Yesus bilang begini sama murid-muridnya, kasih makan. Ada Yesus di situ. Yesus bilang kasih makan. Yesus lagi mau uji mereka, kasih makan. Apa kata murid-murid? Uang 300 dinar nggak bakal cukup kalau beli roti buat mereka. Artinya apa sih? Artinya, sementara mereka lihat Yesus, mereka tidak lihat Yesus sebagai sumber jawaban bagi persoalan mereka. Padahal mereka adalah murid. Mereka sudah lihat bagaimana Yesus lakukan mujizat setiap hari bersama dengan murid-muridnya. Tahu bahwa Yesus sanggup. Tapi waktu itu, ketika Tuhan bilang kasih makan 5.000 orang ini, mereka mikir 300 dinar nggak cukup buat mereka. 5.000 orang ini. Mereka apa artinya? Murid-murid fokusnya bergeser dari Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sumber jawaban mujizat atas hidup ini, jawaban atas persoalan hidup ini, bergeser. Kemana? Ini apa nih? Apa nih? Fulus.
Kata orang karena fulus jalan jadi mulus. Tapi ada juga karena fulus orang jadi bulus. Kan gitu saudara. Ya, tanpa disadari saudara kita mulai bergeser. Kita akan bilang nggak ada duit, nggak jalan saudara. Kita lupa bahwasanya kita bisa hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya tahu memang uang diperlukan, saya tahu, saya ngerti itu. Tapi saudara tidak hidup karena duit. Memang segala sesuatu perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Betul atau tidak saudara? Yesus adalah segala-galanya, katakan amin. Yesus segala-galanya. Sadari itu baik-baik saudara, sadari itu baik-baik. Kenapa saudara keluarga-keluarga muda yang diberkati di gereja hanya bertahan gak terlalu lama? Karena fokusnya ke Tuhan. Gak tahu kenapa saya sedikit nyimpang ya mengenai keluarga ya. Saya ngikut aja apa yang Tuhan taruh nih. Saudara, ada yang belum menikah? Coba yang belum menikah. 1, 2, angkat tangan yang belum menikah. Oke. Yang baru menikah belum lama, coba setahun 2 tahun ada? Ada 2 tahun, 5 tahun lah gitu ada. Oke. Kalau Anda mau menikah, nggak tahu kenapa saya bergeser sedikit saudara ya. Istilahnya kalau ini geser dulu dah dikit sebentar, ntar saya balik lagi. Ketika Anda menikah, banyak orang menikah mau bahagia, betul apa enggak? Siapa yang mau menikah mencari kebahagiaan, angkat tangan. Menikah mencari kebahagiaan, angkat tangan. Kalau Anda menikah mencari kebahagiaan, Anda salah besar. Serius, Anda menikah bukan mencari kebahagiaan. Itu salah besar, makanya pernikahan itu gak akan tahan lama. Kenyataannya Anda gak akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahanmu. Kebahagiaan hanya Anda bisa terima di dalam satu nama, namanya Yesus Kristus. Ketika pernikahan Anda tidak fokusnya ke Tuhan, percaya Anda akan cari yang lain. Anda akan mencari kebahagiaan dari pasanganmu. Nah, pasanganmu aja juga lagi cari kebahagiaan kok. Betul apa enggak? Jadi kalau mau menikah, calon suami, calon istri udah bahagia dulu. Karena mereka bahagia dalam Tuhan. Maka ketika mereka menikah, dua-duanya bahagia. Kalau orang Chinese tuh namanya swangsea. Tahu swangsea enggak? Double happiness. Kenapa double happiness? Orang Chinese itu tahu loh double happiness. Kalau dipisah ini happy, ini happy. Ketika digabung jadi happiness. Orang Chinese saja tahu. Kita apalagi orang Kristen, kita harus tahu bahwa waktu menikah harus bahagia karena fokusnya kepada Tuhan. Katakan amin. Paham gak nih? Jadi kalau Anda ngerti, maka pernikahanmu pun fokusnya harus Tuhan dong. Coba bilang sebelah saudara, fokus sama Tuhan. Nah kadang-kadang saudara kita tidak fokus sama Tuhan, kita fokus sama keadaan, itu yang jadi masalah. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, ada orang laporan sama dia bahwa Lazarus sedang sakit. Orang yang dikasih Tuhan sakit, Yesus bilang apa? Penyakit ini gak bawa kematian kok, tenang aja bro, gitu kira-kira. Tenang aja, gak mau bawa kematian. Tuhan loh yang ngomong, gak mau bawa kematian. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lazarus mati enggak? Mati. Nah orang yang terima laporan lagi, yang terima kasih pemberitahuan Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, pun bingung. Karena ternyata, loh kok Lazarus mati? Tadi aku dengar Tuhan bilang gak mati. Nah sekarang tinggal Anda punya pilihan, mau fokus ke Tuhan atau mau fokus keadaan. Kadang-kadang kita lebih memilih fokus keadaan. Coba kita lihat slide saya berikut ini saudara. Coba kita lihat. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Anda bisa nilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Jadi maksudnya gini, saya berhenti sebentar dengan pernyataan ini. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Jadi kalau keadaanmu baik, Anda akan bilang God is good. Kalau keadaanmu diberkati, Tuhanku ajaib. Tuhanku hebat. Karena kita diberkati. Coba tunggu kalau Anda menderita. Di mana Tuhan? Kok begini Tuhan? Artinya apa? Kita mulai menilai Tuhan berdasarkan keadaan kita. Jadi Tuhan kita itu kayak yoyo, tergantung keadaan kita. Ya enggak gitulah. Betul? Betul enggak saudara? Setuju ya? Lalu dilanjutkan saudara, di sini dikatakan atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan. Karena Anda fokus sama Tuhan.
Tergantung. Anda bisa lihat keadaanmu dalam perspektif Tuhan. Itu yang terjadi. Ayub melihat keadaannya dalam perspektif Tuhan. Istrinya melihat Tuhan dalam keadaannya. Beda. Jadi setan itu merancang keadaanmu supaya fokusmu bergeser, tahu? Supaya tidak lagi ke Tuhan tapi keadaan. Tapi Tuhan mau lewat khotbah, lewat pengajaran, lewat nasihat, lewat doa-doa, lewat pesan-pesan profetik kepada saudara untuk kembali mengalihkan fokus Anda dari keadaan, dari dunia kepada Tuhan. Anda harus bisa fokus kepada Tuhan. Halo, amin saudara. Apa yang terjadi dengan Abraham? Kalau Anda baca nanti di dalam cerita Abraham, saudara, di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 6, saya nggak baca, saya cerita saja. Suatu hari Abraham lagi nunggu janji Tuhan tidak kunjung tiba. Usia sudah tua, istri sudah menopause. Tuhan datang lagi di tendanya, di kemahnya, sementara dia ada di depan kemah siang itu. Dan Tuhan berkata bahwa jangan takut Abraham karena upahmu besar. Lalu Abraham bertanya sama Tuhan begini, mana keturunan yang kau janjikan kepadaku? Nanti warisan yang aku punya turunnya kepada Eliezer hambaku ini. Tuhan bilang, no, bukan. Yang menjadi pewaris kamu bukan Eliezer hambamu, no. Tapi anak dari darah dagingmu. Tapi mana? Keadaannya gak memungkinkan dia punya anak, saudara. Istri sudah menopause. Lah Tuhan tahu kenapa? Karena Abraham fokusnya salah. Dia tidak lagi fokus ke Tuhan. Kenapa? Karena Abraham ada di dalam tenda. Siapa yang ada di dalam kemahnya? Dirinya yang sudah tua, istrinya yang sudah menopause, dan Eliezer hambanya yang ada di dalam ruang itu, di dalam tendanya, kemahnya. Karena dulu bangsa orang Ibrani tinggalnya masih di kemah-kemah. Lalu Tuhan tahu karena kamu muter-muter fokusnya di situ aja bolak-balik. Ya kamu gak akan pernah lihat kuasa Tuhan dong. Karenanya Tuhan berkata kepada dia, kamu keluar dari kemah itu. Ayo keluar kamu sebentar. Maka Abraham keluar dari kemahnya. Lalu Tuhan bilang, lihat ke atas, hitung bintang kalau kamu bisa hitung. Maka Abraham melihat kebesaran Tuhan ternyata lebih dahsyat. Maka fokusnya beralih ke Tuhan. Maka Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Pagi hari ini saudara, kalau Anda muter-muter terus di persoalan saudara terus menerus, Anda tidak akan pernah bisa melihat kebesaran Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan mau beralih dari fokusmu kepada Tuhan. Katakan amin. Semakin Anda fokus kepada Tuhan, semakin Anda bisa menimbulkan pengharapan. Coba saya tanya sama saudara. Sebentar, saya mau tanya dulu nih, waktu saya. Itu yang di depan itu waktu apa ya? Jam ya? Oke. Bukannya waktu khotbah saya kan? Oke, fine, gak apa-apa. Saya hanya mau memastikan dulu, saudara. Karena kalau saya pegang mic bahaya, saudara. Saya punya Injil kekekalan. Gak tahu ujungnya kapan, saudara. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa belajar fokusmu terus kepada Tuhan. Coba bilang fokus kepada Tuhan. Kalau Anda beralih fokus dari Tuhan, jangan heran timbul rasa takut. Tadi saya katakan begini, kalau Anda fokus ke masalah yang Anda fokus, pasti rasa takut muncul. Pasti rasa khawatir muncul, iya atau enggak? Pasti yang akan timbul adalah gua mesti bikin apa. Dan Anda mulai menggali Andanya. Karena Anda lihat masalah, komplain, mengeluh. Karena Anda fokus kepada masalah, ya memang masalah menakutkan, masalah mengkhawatirkan kok. Tapi apa yang terjadi kalau Anda fokus ke Tuhan? Anda lihat kebesaran Tuhan, Anda lihat kehebatan Tuhan, Anda lihat kedahsyatan Tuhan. Maka yang ada adalah Anda mensyukuri hidup ini Anda punya Tuhan yang seperti itu, betul apa enggak? Dan itu yang membuat kamu menjadi kuat dalam menghadapi persoalan. Makanya Abraham berkata mana anaknya mana, karena dia fokus kepada persoalan. Tapi ketika dia mulai fokus ke Tuhan beda lagi, iman muncul, pengharapan muncul.
Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa pengharapan saudara, iman saudara gak muncul karena fokusnya salah. Coba bilang sebelah saudara, fokus sama Tuhan bro sis. Betul ya? Puji nama Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar gimana supaya kita tetap fokus sama Tuhan. Anda siap? Yang siap katakan amin. Yang pertama, kalau Anda mau fokus sama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, tetaplah berdoa. Coba bilang tetap berdoa. Ayatnya ada satu ayat 1 Tesalonika 5:17, pendek ayat itu, tetaplah berdoa. Coba bilang tetap berdoa. Saya tanya sama saudara. Kalau Anda habis ibadah, pergi ke restoran, fokusmu ngapain? Hah? Makan, bukan ibadah. Bukan kan? Karena Anda mau makan, fokusnya mau makan. Kalau Anda pergi ke gym, Anda punya fokus ngapain? Latihan. Anda punya otot, enggak ibadah kan? Enggak, emang fokusnya ke situ kok. Enggak salah memang. Hal yang sama. Anda enggak mungkin enggak fokus sama Tuhan kalau berdoa. Coba saya mau tanya, kalau lagi Anda berdoa fokusnya ngapain? Makan gitu. Wah itu cilaka itu saudara, kalau lagi Anda fokus, lagi saya mau berdoa, terus fokus lu ngapain? Makan. Wah lu salah tempat lo, betul apa enggak? Loh Anda orang berdoa, fokusnya pasti Tuhan kok. Makanya kenapa kita tidak bisa fokus sama Tuhan? Jarang doa masalahnya. Makanya Tuhan bilang tetaplah berdoa. Berdoa membuat pikiranmu, hatimu fokus sama Tuhan kok. Tidak pernah orang berdoa fokusnya yang lain, pasti ke Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan membuka jalan buat saya, pasti Tuhan fokusnya. Betul atau enggak? Coba yang berdoa fokusnya ke Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Anda pasti doa fokusnya ke Tuhan. Maka itu saudara, kalau Anda mau fokus sama Tuhan, tetaplah. Makanya ya, mereka yang jarang berdoa, sulit untuk fokus sama Tuhan. Kadang-kadang kita berdoanya cuma waktu ibadah doang sih di hari Minggu. Pas waktu ibadah tuh, kita ikut doa. Tapi udah luar ibadah, Senin sampai Sabtu, kita fokusnya yang lain. Belajar enggak kita, waktu Anda bekerja, waktu Anda bisnis, Anda berdoa. Biasakan. Saya dulu waktu sebelum saya full time sebagai seorang hamba Tuhan, waktu saya masih menjadi banker, pagi sebelum saya pergi ke kantor, saya pastikan saya cari Tuhan. Karena saya tahu ketika saya keluar rumah, saya beserta Tuhan. Tuhan beserta saya. Ketika saya masuk kantor, saya tahu Tuhan beserta saya. Kenapa? Doa itu membuat saudara fokus sama Tuhan. Sehingga sepanjang hari waktu Anda kerja, waktu Anda bisnis, Anda selalu ingat waktu doa pagi-pagi Anda cari Tuhan. Makanya kalau siang-siang hari pun perlu ada waktu 5 menit, berapa menit Anda merenung firman Tuhan. 5 menit gak lama kok. Betul gak saudara? Itu membuat apa? Anda fokus sama Tuhan. Anda bisa lihat ada Tuhan di tengah persoalan saudara. Coba bilang lagi, tetap berdoa. Yang kedua, kalau Anda mau tetap fokus kepada Tuhan, nggak bisa enggak, Anda harus baca Alkitab dan renungkan firman Tuhan. Alkitab itu manual book of your life. Buku manual kehidupan manusia. Itu Alkitab. Bagaimana saudara bisa fokus sama Tuhan? Bagaimana saudara bisa ingat Tuhan? Wong baca Alkitab aja jarang. Saya boleh ngomong apa adanya? Dalam ibadah, kadang-kadang kan ayat-ayat dimunculkan. Sebenarnya hanya untuk mempermudah saudara. Itu doang. Bukan berarti saudara nggak perlu baca Alkitab. Bukan berarti saudara nggak perlu bawa Alkitab. Oke, 2 orang doang yang ngerti. Bukan berarti saudara nggak perlu bawa Alkitab. Amin. Alkitab itu mesti dibaca dong. Coba saya tanya. Kalau Anda pergi ke restoran, Anda lihat menu enggak? Kenapa yuk baca menu? Mau pilih makanan. Lah restoran aja lihat menu.
Saudara punya hidup sama Tuhan, nggak mau lihat menunya Tuhan, lihat menu dari Tuhan. Baca tuh Alkitab. Coba tanya sebelah saudara, kamu baca nggak Alkitab? Coba nanya aja, nggak usah dijawab, saudara. Saudara, gimana kita bisa fokus? Wong Alkitab kita nggak tahu ayatnya apa, Tuhan ngomong apa. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan? Kita lebih banyak baca cerita-cerita yang lain. Makanya jangan heran saudara, berita kita lebih banyak. Saudara, waktu kita lebih banyak habis untuk dengerin real, berita dan sebagainya daripada dengar firman Tuhan. Gimana? Ya saya nggak bilang bahwa seluruh hidup saudara 24 jam atau 17 jam Anda baca Alkitab, ya enggak juga, saya nggak ngomong begitu. Tapi paling tidak Anda harus baca, renungkan. Yang ketiga, saya memberi Anda pada 3 hal. Anda harus belajar percaya dan taat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan gampang. Saya kasih tahu saudara, very easy. Saya percaya sama Tuhan, percaya. Persoalan percaya dibuktikan dalam ketaatan. Anda nggak bisa cuma ngomong doang. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Buat apa kamu bilang punya iman, tapi aku akan tunjukkan aku punya perbuatan yang didasarkan atas iman saya. Itulah sebabnya kenapa saudara, kenapa kita diajarkan oleh Tuhan bukan cuma percaya tapi taat. Karena ketaatan membuktikan bahwa kamu percaya. Hanya orang yang melangkah dalam ketaatan membuktikan dia percaya. Sama apa yang dia percayai betul. Tapi kalau kita percaya tapi kita tidak mau menaatinya, berarti kita cuma percaya secara intelektual. Secara di pikiran kita percaya, tetapi kenyataannya dalam hidup kita tidak melangkah dengan iman. Itu sebabnya Abraham percaya dan taat karena dia percaya. Abraham taat karena dia percaya. Sebagai penutup ceritanya Abraham lagi, saudara. Kalau bicara fokus sama Tuhan, saya suka satu pribadi ini selain Daud. Ketika Tuhan bilang begini, anakmu serahkan kepadaku. Dapat anak ini aja satu, si Ishak ini susahnya dapat minta ampun. Saudara. Tuhan bilang serahkan. Waktu disuruh serahkan, saudara. Abraham tuh nggak nanya, kenapa ini, nggak pakai nanya. Nggak pakai ngerti dulu, enggak. Taat itu nggak pakai ngerti. Kalau ngerti itu bukan taat namanya. Taat itu percaya, belum tentu Anda ngerti. Abraham nggak tahu kenapa anak saya yang dapatnya susah dikasih Tuhan, diminta Tuhan. Dia bawa bangun pagi-pagi. Dia datang sama Tuhan, dia bawa anaknya aja nanya waktu dalam perjalanan. Mana korbannya? Ntar aja nak, tenang aja. Apakah dia sudah tahu ada korban? Pengganti Ishak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tahu mah dia tenang-tenang aja, nggak tahu. Makanya dia berkata kepada bujang yang menyertai dia. Dia bilang gini, kamu tunggu sini ya. Kami berdua, aku dan Ishak akan pergi sembahyang, lalu kami berdua akan balik. Itu ada ayatnya di dalam Kejadian 22. Berarti Abraham tahu, kalaupun aku bawa anakku pergi, anakku nggak mati. Kenapa? Dia bukan cuma percaya, dia taat, dia melangkah. Dan ketaatan dia sungguh-sungguh dia buktikan saudara bahwa dia betul-betul percaya sama Tuhan. Anaknya dia ikat, anaknya juga bingung kok nggak ada domba pengganti, nggak ada. Mana? Tapi Abraham percaya penuh. Anaknya diikat, lalu diambil pisau. Ini bukan drakor loh. Bukan drakor atau drama atau film yang kemudian ada saudara bilang cut gitu, nggak ada. Ini sungguhan. Kalau ada cut kan itu artinya lagi casting ya. Ini nggak casting saudara, enak aja. Dia lagi ambil pisau, dia tidak lagi casting. Dia betul-betul saudara, dia mau tancapkan pisau ini dengan sepenuh hati. Waktu dia serius sepenuh hati, malaikat berkata stop. Sekarang aku tahu engkau takut akan Tuhan. Saat dibilang stop, tiba-tiba dia bisa melihat ada domba yang tanduknya nyangkut di pohon. Tuhan sudah sediakan. Tapi Abraham nggak pernah tahu, nggak pernah bisa lihat. Tapi percaya dan taat, fokus sama Tuhan, pasti ada jalan keluar dari dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Percaya ada 3 hal ini, Anda tetap fokus kepada dia. Dan saya berdoa biar apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara pagi hari ini menginspirasi saudara untuk tetap taat kepada dia. Syaralabataka baralabaya shikin amaralabataka ralama.
Aku percaya Roh Kudus pada hari ini Engkau mengajar kepada setiap kami untuk tetap tinggal di dalam rencana-Mu. Buat kami sadar penuh bahwa hidup ini adalah anugerah. Dunia sedang mencoba mengalihkan perhatian kami dari-Mu kepada kekayaan, kepada nama besar, popularitas, kepada kehidupan yang nyaman, yang enak. Tapi Engkau mengajarkan kami untuk tetap selaras dengan Engkau. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang hadir pagi hari ini, atau mungkin yang mengikuti melalui streaming atau apapun, saudara. Kau berkata, Tuhan, perhatianku sudah mulai agak sedikit bergeser. Perhatianku tidak lagi sepenuhnya ke Tuhan. Di tengah masalah, di tengah persoalan, tantangan hidup, bahkan di tengah berkat sekalipun. Kalau ada di antara saudara yang kau sadar ada mulai terjadi pergeseran, mungkin belum banyak, tapi yang kau sadar, ini saya sudah mulai bergeser nih. Kalau Anda orangnya, saya mau berdoa supaya Tuhan ingatkan Anda kembali untuk kembali kepada tracknya, sehingga Anda kembali lagi fokus ke Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kau berkata, Tuhan tolong aku supaya aku tidak distracted, aku tidak mempunyai alih perhatian fokusku ke yang lain. Ke masalah, persoalan, tantangan hidup, popularitas, kekayaan, karir, bahkan ambisi kami. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau lawat di kursi mereka saat mereka berdiri mengangkat tangan. Mereka berserah dan mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biar fokus mereka hanya kepadamu. Mereka tidak lagi melihat bahwa dunia menjadi jawaban, tapi Engkau adalah jawabannya. Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan, biarlah Tuhan perhatian pikiran hati tidak lagi digoncangkan oleh keadaan, tidak lagi tergoncangkan oleh situasi, tidak lagi tergoncangkan oleh tantangan hidup yang berat pada hari-hari ini. Ketidakpastian, tapi membuat kami menyadari bahwa Allahku yang aku sembah adalah Allah yang peduli dengan aku, Allah yang mengerti keadaanku. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kau mengurapi, memberkati, menolong supaya kami tetap setelah mendengar khotbah ini, kami pulang, kami tetap mau fokus dari sekarang dan seterusnya kepadamu. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Jemaat tetap berdiri. Kita sepakat untuk berdoa untuk hambanya Pendeta Leonardo. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami mau tetap Tuhan, fokus kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau bergeser dengan yang lain Tuhan. Dunia boleh menyeret kami hanya sesaat Tuhan. Tapi kami mau tetap fokus, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau terus memberikan pewahyuan baru. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk disampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Supaya menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Engkau adalah penjaga Israel. Engkau penjaga keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau melindungi keluarganya Tuhan. Mereka boleh Tuhan mengalami kebahagiaan penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan apa yang mereka persembahkan Tuhan, seluruh keberadaan hidupnya Tuhan, kepada Engkau Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mereka pulang Tuhan dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang keluarganya sedang mengalami dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang hatinya sedang gelisah saat ini boleh mengalami damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Dan sekarang jemaat, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang di sorga. Dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran.
Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.